Assalamualaikum, selamat malam para teman-teman semua dan para peserta yang hadir dalam ruang Zoom ini. Saya Stefani Cantika Putri, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 1201621058 dari kelas 2 PB2, ingin mempresentasikan terkait menjaga kesehatan mental dengan stoikisme. Baik, salin dia berikutnya. Nah, pada pembahasan presentasi dalam rangka kegiatan penyuluhan ini, saya akan membahas mengenai beberapa submateri, yaitu diantaranya yang pertama ada mengenal ajaran stoikisme, yang kedua pengertian kesehatan mental, selanjutnya yang ketiga ada hubungan kesehatan mental dengan stoikisme, lalu ada manfaat stoikisme untuk kesehatan, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tips menerapkan ajaran stoikisme. Baik, selanjutnya, pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai ajaran stoikisme. Tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu ajaran dari stoikisme. Stoikisme atau stoicisme berasal dari kata stoikos. Dalam bahasa Yunani berarti stoa, atau dalam bahasa Indonesianya berarti serambi atau beranda. Nah, filosofi ini pertama kali muncul di wilayah Athena, yaitu yang berada di Yunani, pada awal abad ke-3 sebelum Masehi oleh Zeno. Namun, baru dipopulerkan oleh Epictetus yang mempraktikkan teori itu atau filsafat itu sendiri. Nah, secara umum, stoikisme ini dapat dipahami sebagai aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosinya agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Nah, dalam aliran ini yang menjadi penekanannya itu bahwa prinsip manusia merupakan makhluk yang mudah dipengaruhi oleh emosi. Karena kondisi itu, manusia sering melupakan hal positif yang diterimanya. Nah, untuk stoikisme juga sangat menekankan prinsip bahwa manusia sebagai makhluk yang irasional dan sangat mudah dipengaruhi oleh emosi. Nah, jadi secara dapat garis besar, stoikisme ini berkaitan dengan emosi seseorang, di mana manusia memiliki emosi dan dipengaruhi oleh emosi tersebut. Nah, filosofi stoikisme ini juga lekat dengan adanya perasaan bahagia atau perasaan sedih, perasaan senang yang dapat kita kontrol. Selanjutnya, materi terkait kesehatan mental, pengertian kesehatan mental. Nah, untuk kesehatan mental sendiri, tentunya kita harus mengenal kesehatan yang mental yang baik itu seperti apa. Nah, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, yang memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan juga mampu menghargai orang-orang di sekitar kita. Nah, seseorang yang mampu atau memiliki kesehatan mental akan dapat menggunakan kemampuan dan potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalani hubungan positif dengan orang lain di kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk sedangkan pengertian yang kontras dari kesehatan mental ini yaitu sebaliknya. Orang yang memiliki kesehatan yang terganggu atau mengalami penyakit kesehatan mental itu dapat menyebabkan beberapa banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akan mental yang terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya dapat mengaruh ke arah yang perilaku yang buruk. Nah, berikut ini terdapat beberapa jenis kesehatan mental yang paling umum
memiliki masalah, ya, yaitu yang pertama ada stres. Nah, stres ini sendiri adalah kondisi di mana keadaan seseorang mengalami tekanan yang berat, baik secara emosi maupun juga mental. Yang kedua itu ada gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini secara dalam psikologis itu di mana keadaan seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan sehingga akan berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga depresi. Depresi ini gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya ini merasa terus-menerus sedih atau berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, saya akan membahas mengenai apa sih hubungan antara kesehatan mental dengan ajaran stoikisme atau filsafat stoikisme yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, stoikisme dan juga ilmu psikologi serta kesehatan mental adalah 3 bagian yang sangat berkaitan. Artinya, stoikisme sendiri adalah merupakan salah satu filosofi yang mendasari salah satu psikoterapi atau cognitive behavioral therapy. Nah, psikoterapi ini ditemukan dalam penerapan masalah secara psikologis. Nah, ini adalah salah satu upaya psikoterapi yang dilakukan oleh para psikolog ya, tentunya karena masalah-masalah psikologis yang umumnya berakar dari emosi-emosi dan juga pikiran yang salah, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan mental. Jadi dapat disimpulkan bahwa stoikisme ini sangat berguna sebagai sarana untuk mengatasi emosi-emosi dan ketidakseimbangan mental seseorang melalui adanya cognitive behavioral therapy dan yang ditemukan di dalam stoikisme itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada mengutip dari Psikologi Today, ada beberapa filosofi yang diajarkan stoikisme atau filosofi dari orang-orang stoa atau yang para pengikut stoik ya, stoikisme yang menerapkan ajaran ini untuk kesehatan mental yang baik. Yang perlu kita ingat yang pertama yaitu kendalikan apa yang dapat kamu kendalikan. Artinya kita tidak dapat mengendalikan orang lain, akan tetapi kita sendirilah yang dapat mengendalikan diri kita sendiri, yaitu utamanya dari pikiran kita. Yang kedua, kita harus dapat memilih sikap, pilih sikapmu, di mana kita mampu memilih reaksi. Atau dalam kata lainnya itu menurut orang-orang Stoa ini bukan masalah kepribadian, tetapi pengembangan keterampilan mental, seperti keterampilan lainnya yang perlu kita kembangkan. Selanjutnya, poin ketiga, mohon maaf. Poin ketiga ini kita harus belajar untuk mensyukuri kita harus dapat belajar mensyukuri apa yang telah kita miliki. Jika kita percaya bahwa hidup tidak bekerja melawan kita, tetapi untuk kita. Jika kita pada dasarnya menginginkan apa yang kita dapatkan daripada terus-menerus melawannya, hidup kita dipenuhi dengan peluang. Artinya kita harus mensyukuri apa yang telah kita miliki dan kita fokus apa yang kita dapatkan saat ini daripada menginginkannya terus-menerus. Lalu yang keempat, berpikir rasional bukan sekedar mengandalkan emosi dan perasaan. Meskipun stoikisme ini juga berfokus pada emosi, tetapi idealnya ketika kita menggunakan emosi sebagai jadi idealnya itu kita menggunakan emosi sebagai informasi dan menggabungkannya dengan akal. Emosi sebagai dasar, lalu akal untuk memfilternya sebagai filter untuk mencari cara bagaimana menerapkan informasi tersebut. Lalu selanjutnya, nah yang kelima itu hidup di masa sekarang. Artinya kita harus berpandangan bahwa menurut Stoa kita sadar bahwa kematian selalu ada di depan mata. Jadi penting untuk kita dapat menghargai dan menikmati waktu masa yang kita miliki saat ini. Dan yang keenam,
yaitu kita harus mampu berani untuk mengambil resiko, di mana dalam mencapai potensi kita melibatkan dan melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bergerak maju terlepas dari kecemasan yang dapat dimengerti. Baik, selanjutnya pembahasan yang keempat. Nah, saya akan menyajikan beberapa manfaat stoikisme untuk kesehatan mental itu sendiri. Nah, yang pertama, berdasarkan tadi yang saya telah paparkan di salindia berikutnya, prinsip-prinsip stoikisme, tentunya manfaat pertama yang kita bisa dapatkan ini, kita bisa mengetahui apa yang bisa kita kendalikan dan tidak. Jadi kita tidak memaksakan diri kita untuk mengendalikan semua hal yang sebenarnya kita tidak bisa kendalikan. Lalu yang kedua, dapat mengurangi kecemasan dan stres tentunya. Jadi karena kesehatan mental juga ada masalah tentang stres, kecemasan, depresi, dan sebagainya. Nah, stoikisme ini membantu kita mengurangi kecemasan dan stres. Jadi, kita mengetahui semua batasan sikap, kendali yang kita bisa ambil. Filosofi ini dapat mengurangi rasa cemas kita dan juga stres karena berbagai hal yang tidak bisa kita kontrol. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, hidup pada masa sekarang. Artinya kita akan lebih fokus pada hal yang sekarang atau hari ini yang dapat kita capai, sehingga kita tidak terlalu cemas akan apa yang terjadi ke depan. Dan yang keempat, yaitu menerima kondisi dan lebih mudah untuk mensyukuri kehidupan. Tentunya kita hal ini membuat seseorang terlatih untuk melihat hal positif daripada hal negatif akan sebuah peristiwa atau kejadian yang menimpa kita. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, melatih seseorang untuk mengontrol emosi yang dirasakannya. Tentunya tadi kita dapat mengontrol emosi kita sehingga kita tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang berdampak negatif ataupun merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang selanjutnya, yang keenam, yaitu mengajarkan kita untuk bersikap lebih realistis. Artinya kita tidak mudah terbawa emosi akan apa yang terjadi. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, kita tidak mudah menyalahkan orang lain atas peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami. Nah, menurut penganut stoikisme ini, lebih memilih untuk mengubah cara pandang kita akan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Selanjutnya, nah, berikut ini ada tips. Berikut ini ada tips yang dapat kita, atau cara-cara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita mampu menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama tentunya kita belajar untuk menyadari bahwa banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Artinya, secara garis besar, kita dapat kekuatan diri kita, rasa frustasi kita itu dapat berkurang karena kita lebih mengendalikan locus of control lebih kecil secara sederhana. Yaitu kita tidak dikendalikan orang lain, tetapi kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Yang kedua, kita dapat menerima hal yang tidak bisa diubah. Lalu selanjutnya, kita juga belajar untuk menerima apa yang terjadi dan tidak menyalahkan keadaan akan peristiwa yang kita alami. Lalu yang ketiga, kita mampu bersikap positif. Yang dimana bersikap positif ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjalani kehidupan ini lebih bahagia.
Ya, selanjutnya yang keempat, kita juga dapat memilih bersikap yang baik. Kita tadi seperti yang tadi manfaat dari menerapkan ajaran stoikisme itu, kita dapat memilih sikap apa yang harus kita pilih dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, berikut ini sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Ya, sebelum saya menutup presentasi pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan satu catatan sedikit menurut Marcus Aurelius, di mana ia mengatakan bahwa Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila para peserta ataupun para partisipan ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan dengan mengaktifkan fitur mengangkat tangan atau fitur raise hand. Terima kasih. Baik, di layar saya sudah terdapat 4 penanya yang ingin mengajukan pertanyaan. Kepada para penanya, saya persilakan mulai dari Zafira Arayani. Nah, baik, sebelumnya terima kasih kepada Sarifani atas presentasinya yang baik. Saya bertanya mengenai materi kita. Saya ingin bertanya, apa pentingnya menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Gadis. Ya, terima kasih Stefani atas penjelasannya. Saya Gadis Oktavianti, izin bertanya. Tadi kan di Salindia hubungan kesehatan mental itu dengan stoikisme itu terdapat pembahasan mengenai kognitif behavioral terapi ya. Tapi belum dijelaskan, boleh tolong dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Gadis. Selanjutnya kepada Tasya Rahma. Baik, terima kasih Stefani atas sosialisasi yang sudah disampaikan dan kesempatan bertanya. Jadi seperti yang kita ketahui, salah satu masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi di usia dewasa muda seperti kita ini adalah stres. Lalu sebenarnya bagaimana cara manajemen stres dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya Rahma atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada penanya terakhir yaitu Dian Fadila. Baik, sebelumnya terima kasih atas penyuluhan materinya. Saya izin bertanya, mengapa sih ajaran filsafat yang ditemukan oleh filsuf Zeno tersebut, para pengikutnya itu disebut kaum Stoa, sedangkan ajarannya disebut stoicisme atau stoikisme? Itu, terima kasih. Baik, terima kasih para penanya yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dalam presentasi saya malam hari ini. Sebelumnya, setiap pertanyaan saya tampung terlebih dahulu, lalu akan saya jawab kurang dari 1 menit. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih para penanya yang masih berada dalam ruang Zoom ini pada malam hari ini. Saya mohon izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari
Dian, terkait mengapa ajaran filsafat yang ditemukan oleh filsuf Zeno ini, para pengikutnya ini disebut sebagai kaum Stoa, dan ajarannya ini dinamakan stoikisme atau stoicisme. Nah, untuk stoikisme ini secara filosofi, tentunya stoik ini tadi berarti beranda atau serambi tadi. Dan juga stoik ini memiliki arti dari dalam bahasa Yunani ini memiliki arti sebagai teras. Nah, disebabkan oleh para pengikut ini berkumpul di tangga Agora di Athena, tempat berlangsungnya kuliah stoikisme pada zaman tersebut. Nah, untuk pengikutnya sendiri ini disebut kaum stois, karena para pengikut ini semua berkumpul di tangga tersebut, di tangga Agora di Athena di Yunani, tempat berlangsungnya kuliah stoikisme pada zaman itu. Dan juga fakta menarik, pada orang Yunani ini pada orang Yunani kuno ini biasa menyebutkan nama sekolah atau nama filsafat pada ajaran-ajaran tertentu ini berdasarkan tempat di mana mereka bertemu. Nah, untuk kaum Stoa ini dan juga para pengikut filsuf Zeno dan filsuf-filsuf lainnya ini sering mengadakan pertemuan di tangga Agora di Athena tersebut atau di sebuah teras beranda, sehingga pada zaman itu orang-orang Yunani kuno sering menyebutkan nama ajaran mereka itu berdasarkan dari tempat di mana mereka berkumpul. Mungkin seperti itu, Dian. Apakah dapat terjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya akan saya jawab, yaitu pertanyaan dari gadis. Nah, pertanyaan ini tadi mengenai pengertian atau maksud dari cognitive behavioral therapy ya. Nah, untuk cognitive behavioral therapy atau CBT ini merupakan terapi perilaku kognitif, di mana terapi ini merupakan salah satu jenis psikoterapi. Terapi ini banyak digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kejiwaan, yaitu termasuk stres, depresi, gangguan kecemasan, yang berhubungan dengan kesehatan mental. Tujuannya mampu melatih kemampuan berpikir atau fungsi kognitif dan juga pola perilaku pengidap. Nah, melalui terapi ini diharapkan pengidap gangguan mental atau yang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya dapat memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap setiap masalah yang dialaminya, sekaligus mengajarkan bagaimana cara bereaksi terhadap segala permasalahan yang terjadi. Artinya, terapi ini merupakan juga membantu terkait masalah kejiwaan dan solusi masalah secara mandiri. Seperti itu. Apakah dapat terjawab, gadis? Sudah terjawab sekali. Terima kasih, Stephanie. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tasya, yaitu ada terkait dengan memanajemen stres. Bagaimana sih memanajemen stres yang baik? Nah, memanajemen stres yang baik dapat ditempuh dengan berbagai cara. Ada banyak cara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu diantaranya pertama, belajar menerima sesuatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah. Artinya penerimaan diri dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita belajar berpikir positif dan memandang segala sesuatu ini ada hikmahnya. Yang ketiga, meminta saran dari orang yang dianggap terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang kita alami. Yang keempat, itu belajar mengendalikan diri dan aktif dalam mencari solusi. Yang kelima, kita tetap melakukan aktivitas fisik. Itu boleh seperti meditasi, relaksasi, guna meredakan ketegangan emosi dan menjernihkan pikiran. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu melakukan hal-hal yang baru, yang lebih menantang dari hal-hal yang sebelumnya biasa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya yang ketujuh, menyisihkan waktu untuk hal-hal yang kita sukai seperti hobi kita, kesenangan kita. Dan yang
kedelapan yaitu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Kita lebih memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi tentunya. Lalu yang selanjutnya itu menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres, yaitu merokok, mengonsumsi minuman alkohol itu sebaiknya kita hindari. Dan yang terakhir, bekerja dengan mengedepankan kualitas, bukan kuantitas. Artinya agar kita dapat memanajemen waktu dengan lebih baik dan hidup seimbang. Seperti itu, Tasya, apakah dapat menjawab pertanyaan? Sudah dapat menjawab, Stefani. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari penanya kita, yaitu Zafira, yang terkait dengan apa sih pentingnya dari belajar dan juga menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Belajar tentang stoikisme dan juga menerapkannya ini tentunya bukan hanya untuk mengikut Stoa atau yang mengikuti aliran ini, penganutnya, tetapi menurut saya menjadi Stoa atau pengikut Stoa ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Karena sejatinya stoikisme itu sebuah gaya hidup kita sehari-hari. Bahkan dilengkapi dengan pola pikir dan bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Nah, tentunya cara pikir dan mengendalikan emosi ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani tantangan hidup tentunya. Pasti ada saja masalah-masalah ataupun tantangan-tantangan yang entah kita hadapi ke depan itu di luar dugaan kita. Nah, tentunya dengan stoikisme ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana tiap orang tentunya akan berpacu dengan ambisi masing-masing. Dan juga stoikisme ini mengajarkan kita untuk dapat hidup bahagia dan juga mengendalikan emosi dimanapun kita berada. Dan tentunya itu sangat penting dan sangat kita butuhkan untuk kita dapat terus memiliki energi yang positif. Mungkin seperti itu, Zafira, apakah dapat menjawab pertanyaan? Baik, terima kasih sudah sangat terjawab. Terima kasih, Stefani. Baik, sekian sesi tanya jawab yang telah kita lakukan pada presentasi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi para rekan-rekan sekalian, para partisipan yang telah hadir malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan.